Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video tutorial kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menyimpan dokumen administrasi surat lamaran kerja di perusahaan menggunakan aplikasi Google Drive. Ada 4 langkah-langkah, yaitu yang pertama pengumpulan portofolio dokumen, yang kedua identifikasi portofolio dokumen, yang ketiga klasifikasi portofolio dokumen, dan yang keempat penyimpanan portofolio dokumen berdasarkan sistem penyimpanan arsip. Misalnya, suatu perusahaan bernama PT Prima Nusantara yang beralamatkan di Jalan Pemuda, nomor 150, Surabaya, membuka lowongan pekerjaan dengan 4 posisi yaitu manajer, supervisor, staff, dan operator. Baiklah, berikut merupakan langkah-langkah atau tutorial cara menyimpan dokumentasi administrasi lamaran kerja di perusahaan menggunakan aplikasi Google Drive. Langkah pertama yaitu pengumpulan portofolio dokumen. Pertama-tama, pastikan kita telah mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan untuk surat lamaran kerja. Ini mungkin mencangkup CV, surat lamaran, sertifikat, dan dokumen pendukung lainnya. Pastikan semuanya sudah dalam format digital dan siap diunggah ke Google Drive. Langkah kedua, identifikasi portofolio dokumen. Sebelum mengunggah dokumen ke Google Drive, identifikasi setiap jenis dokumen secara jelas. Misalnya, kategorikan dokumen berdasarkan jenisnya seperti CV, surat lamaran, atau sertifikat. Ini akan memudahkan proses pengarsipan dan pencarian di kemudian hari. Langkah ketiga yaitu klasifikasi portofolio dokumen. Setelah mengidentifikasi jenis dokumen, langkah berikutnya adalah mengklasifikasikannya. Buat folder-folder khusus untuk setiap jenis dokumen atau kategori seperti berikut ini. Nah, di sini kita akan membuat folder lamaran pekerjaan. Pertama, buka dulu aplikasi Google Drive pada komputer atau laptop. Selanjutnya, di sini ada bagian beranda dan di atasnya ada tambah baru. Pilih tambah baru, selanjutnya pilih folder baru. Di sini kita akan muncul seperti ini. Di sini akan muncul seperti ini, lalu ganti namanya menjadi lamaran pekerjaan. Lalu pilih buat. Lalu folder lamaran pekerjaan akan muncul seperti ini. Di dalam folder lamaran pekerjaan ini kita membuat 4 subfolder lagi, yaitu folder untuk manajer, staff, supervisor, dan operator. Selanjutnya kita akan membuat subfolder pada folder lamaran pekerjaan. Klik 2 kali pada lamaran pekerjaan. Di sebelah kiri ada tambah baru, pilih folder baru, lalu ganti namanya menjadi manajer. Buat. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Pada bagian lamaran pekerjaan ini, selain membuat subfolder manager, buat juga subfolder staff, supervisor, dan operator. Caranya sama seperti tadi membuat subfolder manager. Selanjutnya, di setiap keempat subfolder tersebut, kita membuat lagi folder yang berisikan folder untuk CV, untuk surat lamaran pekerjaan, dan sertifikat atau ijazah, seperti berikut ini. Yang keempat yaitu penyimpanan portofolio dokumen berdasarkan sistem penyimpanan arsip. Tentukan sistem penyimpanan arsip yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita dapat menyusun folder berdasarkan pekerjaan atau kategori lainnya. Seperti pada berikut ini. Misalnya ini kita pilih dulu satu file pelamar kerja. Di dalam satu file ini terdapatkan CV, surat lamaran, atau sertifikat. Nah, di setiap CV, surat lamaran atau sertifikat tersebut, pilih dan masukkan ke dalam setiap subfolder yang tadi kita sudah buat. Di sini, misalnya Elian melamar sebagai manajer, maka setiap CV, surat lamaran atau sertifikat tersebut yang ada dalam file tersebut dimasukkan ke dalam folder manajer dan dipisahkan ke setiap subfolder dalam folder manajer yang tadi sudah kita buat. Cara menyimpannya, pertama kita pilih titik 3, lalu pilih atur, selanjutnya tambah pintasan. Lalu pilih folder lamaran pekerjaan, pilih subfolder manager, lalu masukkan ke dalam surat lamaran. Tadi kita pilihnya surat lamaran kerja, jadi kita masukkan ke dalam surat lamaran kerja seperti berikut. Nah, begitupun pada file CV, file sertifikat, ataupun ada ijazah, ataupun KK, atau file lainnya, silahkan masukkan sama seperti tadi atau simpan sama seperti cara yang tadi. Kalau pelamarnya operator, maka pada subfolder lamaran pekerja pilih pada bagian operator. Begitupun seterusnya.
Nah, langkah keempat ini, pastikan untuk memberikan nama yang jelas dan deskriptif pada setiap folder atau file agar mudah diakses.